saya dulu banyak ya. Kita bahas sebentar mengenai sampling ya. Sebenarnya ada sedikit disinggung di beberapa kuliah sebelumnya, terutama berkaitan dengan penelitian primer maupun sekunder dalam hal metode penyampelan. Cuman ini saya ulang sekali lagi ya, supaya kita lebih care terhadap bagaimana dilakukan sampel. Kita bahas sebentar ya. Karena biasanya kalau kita membahas penelitian harus jelas ya, kita melakukan penyampelan seperti apa ya. Jadi sampling atau penyampelan dalam bahasa Indonesia itu adalah proses untuk memilih ya, memilih sejumlah elemen yang mencukupi dari suatu populasi sehingga hasilnya yang dianalisis itu dapat mewakili atau digeneralisasi ke populasi ya. Kenapa? Karena kita melakukan penelitian itu kita tidak meneliti semua populasi ya. Kita hanya mengambil beberapa saja yang merupakan sampel dari populasi keseluruhan. Nah, kenapa? Karena tidak efisien dan juga tidak efisien lah, dan tidak layak juga kalau semua populasi harus kita teliti ya. Misalnya kita melakukan survei terhadap seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia sekarang berapa? 200 sekian juta itu. Harus kita populasi kita ambil semua datanya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Kecuali kita melakukan sensus. Sensus itu dilakukan oleh badan khusus ya, badan statistik khusus, badan statistik dia melakukan sensus. Tapi kalau penelitian itu tidak sensus sifatnya ya. Penelitian karena sifatnya sifatnya sederhana dan researchable itu maksudnya bisa dilakukan dengan biaya yang ditekan seminim mungkin, maka kita melakukan sampel, tidak perlu ambil populasi semuanya ya. Tapi agar supaya sampel itu mewakili keseluruhan populasi itu ada aturan-aturannya ya. Kalian sudah belajar di ilmu statistik ya, ada dibahas di sana bagaimana mengambil sampel yang bisa mewakili populasi ya. Nah, populasi itu mewakili ya keseluruhan grup orang, kejadian atau apapun yang menjadi perhatian peneliti untuk diselidiki ya. Entire group of people, events, things of interest that researcher wish to investigate. Kalau dia meneliti apapun ya, kalau penelitian sosial ya kita fokusnya ke orang ya, atau organisasi atau kejadian yang melibatkan manusia ya. Tapi kalau ilmu alam mereka populasinya adalah macam-macam ya, tergantung objeknya ya. Itu populasi ya, kita harus paham. Jadi dalam penelitian yang Anda lakukan nanti harus paham populasinya mana ya. Kemudian elemen itu adalah salah satu bagian atau anggota dari populasi. Misalnya tadi penduduk Indonesia berarti satu orang penduduk itu adalah elemennya ya. Sedangkan sampel itu adalah bagian atau subset dari populasi keseluruhan. Terdiri dari beberapa members yang elemen tadi yang terpilih dari situ ya. Misalnya Anda pernah dengar waktu pilkada atau pemilu kemarin kan ada quick count ya. Quick count yang akurat itu sebisa mungkin sampel yang dia ambil itu mewakili populasi ya kan. Ya. Ada caranya sehingga waktu pilpres atau pemilu parlemen kemarin kan ada yang objek kan seluruh Indonesia kan. Kalau kemarin pilkada hanya di satu provinsi atau satu kabupaten. Nah, kalau seluruh Indonesia bayangkan 100 juta sekian yang pemilih ya, yang suara. Itu kalau kita mau cepat hitungnya lama waktunya ya kan, kita perlu waktu sampai 2 minggu kalau proses administrasi yang biasa ya. Tapi kalau kita memakai prosedur sampel dengan quick count pakai prosedur sampel, dia hanya mengambil beberapa bagian saja yang mewakili seluruh Indonesia keseluruhan, sehingga dalam waktu berapa jam keluar hasilnya seperti apa ya. Tiap lembaga survei akan berbeda-beda hasilnya karena beda dalam cara dia menyampel ya. Nah, ada yang mengambil sampelnya mendekati populasi keseluruhan, ada yang agak acak yang tidak sesuai populasi akan meleset ya. Ada istilahnya sampling error karena dalam mengambil sampel ya. Nah, kalau sampelnya mewakili keseluruhan, kita bisa katakan mendekati dengan populasi keseluruhan. Sampling unit itu adalah elemen dari sekumpulan elemen yang
yang menjadi dasar untuk selection atau pemilihan dalam proses sampling itu, ya. Sedangkan subjek itu adalah satu bagian dari sampel yang elemennya mau diteliti, ya. Nah, kalau di dalam ilmu statistik, karakteristik dari populasi itu pakai tanda, kalau dibikin min rata-ratanya adalah tanda mu begini, ya, tanda huruf Yunani mu seperti ini, ya. Sedangkan populasi standar minnya itu rata-rata, standar deviasinya, deviasi standar itu adalah pakai rho seperti ini. Rho kuadrat itu adalah variansnya, dikuadratkan, itu adalah parameter. Kemudian ada juga central tendency, dispersi, dan indikator statistik lainnya menunjukkan sampel itu seperti apa, ya. Kalau tendensi kan kecenderungannya seperti apa, dispersi penyebarannya seperti apa, ya. Anda sudah belajar itu di ilmu statistik, ya. Statistik sangat berguna sekali dalam penelitian karena itu membantu kita memahami, ya, tahap-tahap proses penelitian. Jadi tahap apalagi kalau penelitian kita hipotetiko deduktif, sudah pasti kita pakai pengujian hipotesis yang kalian pelajari di statistik 2, ya. Bagaimana kita menguji hipotesis? Ya, hipotesis kita ini bagaimana mengujinya pakai analisis kuantitatif, pakai ilmu statistik, ya. Sangat berguna sekali kalau statistik itu. Ya. Bahkan dalam penelitian kualitatif sekalipun statistik tetap digunakan. Mungkin statistik sederhana, misalnya deskripsi statistik, untuk memahami saja karakteristik dari hal yang diteliti seperti apa. Nah ini, ya, populasi itu adalah keseluruhan yang mau kita teliti. Sampel adalah bagian dari keseluruhan yang merupakan objek atau yang mau dianalisis melalui penelitian kita, sampel. Ya. Kalau indikator-indikator di tingkat populasi dinamakan parameter, baik itu tadi mean, baik itu deviasi standarnya atau variansnya, ya, mu, rho, dan rho kuadrat, itu namanya parameter. Tapi kalau di tingkat sampel ukurannya dengan angka yang sama, kalau mean rata-rata itu x ada strip di atasnya, kemudian s itu adalah standar deviasi, s standar adalah varians, ya. Itu dinamakan statistik perwakilan dari sampel. Sedangkan yang keseluruhan populasi namanya parameter. Ya. Statistik untuk sampel itu harus sebisa mungkin mengestimasi parameter dari populasi. Jadi bisa diestimasikan populasinya memakai angka yang sampel yang kita ambil. Jadi ibaratnya Anda mengambil satu kotak besar isinya bola-bola kecil gitu, ya. Satu kotak itu yang isinya bola itu adalah populasi. Ya, Anda tidak perlu menghitung seluruhnya, ambil saja sampelnya. Kalau ambil secara acak, ambil saja acak, diambil 1, 2, 3, ya. Syaratnya dikocok itunya, ya, tidak sengaja atas mengambilnya. Jadi biasanya kalau cara acak seperti itu random itu bisa semua aspek elemen dari populasi akan teracak diambilnya. Kan? Sebisa mungkin seperti itu, ya. Ada randomisasi pengacakan atas populasi waktu diambil. Nah, keuntungan dari kita melakukan sampel adalah pertama, sudah pasti biayanya lebih murah, ya kan? Daripada kita menghitung 200 juta penduduk Indonesia, mending kita ambil saja 1.000, ya. Kalau quick count yang biasa itu 1.000 saja sudah cukup, ya. 1.000 berbanding sama 200 juta, 100 sekian juta, ya. Sudah jelas angkanya biayanya lebih murah. Kemudian error juga akan terkurang karena tidak ada kelelahan. Anda ingat kan waktu pilpres atau parlemen kemarin kan ada orang kecapean sampai banyak yang meninggal, jatuh korban, ya. Itu kan memang kan mau tidak mau karena proses penghitungan itu memang melelahkan, ya. Pemerintah banyak diprotes, KPU banyak diprotes karena banyak keguguran katanya. Memang itu konsekuensi yang harus dilakukan untuk bila seluruh populasi dihitung. Tapi kalau kita melakukan sampel tidak secapek itu, ya. Tidak secapek itu karena kita yang ambil cuma sedikit saja. Petugas quick count itu kelihatannya nggak ada yang gugur korban, ya kan? Karena di sebentar aja ambil saja dari sana kumpulkan berapa jam selesai. Ya. Kemarin di pilkada kemarin kan jam 1 selesai, kira-kira jam 5-6 sudah bisa kita pastikan siapa pemenangnya, ya kan? Kemudian waktu yang dibutuhkan juga sebentar, ya. Quick count hanya perlu berapa jam, sedangkan kalau populasi keseluruhan sampai sekarang pun pilkada kemarin belum ditetapkan, kan? Resminya belum ditetapkan, ya, kalau salah besok kalau saya. Biasanya perlu waktu 2 minggu lah kalau yang resmi.
Repress Amerika sekalipun negara canggih dipastikan kemarin waktu mereka melakukan di tanggal 4 November bulan lalu dan tanggal 15 kemarin baru diputuskan hasil akhirnya. Ya kan? Jadi perlu waktu sebulan lebih kalau angkanya sampai ratusan juta. Ya. Nah, kalau quick count ya sebentar saja, 1 hari selesai, ya kan. Kemudian ada destruction atau kehancuran data ya, destruction rusak ya. Elemen-elemennya mungkin banyak rusak pada saat dikumpulkan, ya itu bisa dihindari kalau sampel seperti ini. Seperti kemarin saya melakukan penelitian, ditugaskan oleh BKKBN meneliti untuk pasangan usia subur di Kalsel. Ya. Itu ada totalnya itu ada berapa ratus ribu. Ya. Ya kalau kita menghitung berapa ratus ribu, ya berapa ongkosnya. Sementara mereka ngasih anggaran minim aja ke kami sebagai peneliti. Ya sudah kita pakai sampel. Sampelnya tetap kita harus penuhi berapa ya. Akhirnya diputuskan sekitar sampai 200 sampel. Mewakili sekitar 200.000. Pasangan usia subur di 4 kabupaten di Kalsel. Ya 200.000. Jadi anggaplah 1 orang itu mewakili 1.000. Ya. Kami melakukan penyampelannya dengan hati-hati supaya itu bisa mewakili 200.000 pasangan usia subur itu. Ya. Pasangan usia subur maksudnya pasangan suami istri ya. Jadi dianggap suami istri itu dianggapnya 1, komponennya unitnya 1 walaupun orangnya 2. Ya. Nah itu keuntungan kita melakukan sampel. Dalam penelitian juga sama ya. Kalau kalian melakukan penelitian di tingkat sarjana di akuntansi, misalnya banyak ya. Meneliti misalnya perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia. Berarti populasinya adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, ya kan? Sekarang hampir 700 atau 800 perusahaan terdaftar, ya. Anda tidak perlu melakukan 800 itu diambil, ya. Cukup ambil berapa yang bisa mewakili semua itu. Bahkan beberapa mahasiswa membatasi sektor-sektor tertentu, misalnya ya. Ya boleh saja untuk menjederhanakan, cuman kalau saya kurang berbuka karena akan mengganggu kalau hanya dibatasi ke sektor-sektor tertentu. Ya. Nanti saya jelaskan di bagian pembahasan proposal kalian nanti. Ya. Nah proses melakukan sampel itu pertama mendefinisikan populasi. Nah ini yang harus dijabarkan pada saat kita melakukan proposal. Biasanya bolak-balik ditanya pada saat ujian proposal, populasi kamu apa? Berapa banyak populasinya? Nah, dari populasi itu kita tentukan sampel frame. Sampel frame itu berapa banyak sampel yang mau kita ambil. Ya. Contohnya tadi, saya bisa identifikasi populasi saya adalah pasangan usia subur di Kalsel, angkanya 200.000. Saya menentukan mengambil sampel berapa. Ya, dengan anggaran yang ada, saya nggak bisa mengambil 1.000, ya saya tetapkan aja 200 mewakili 200.000. Ya. Sampel frame-nya seperti itu. Nah, bagaimana yang 200 itu diambil itu di tahap ketiga, yaitu merancang samplingnya, ya, proses prosedurnya penyampelan seperti apa. Kemudian menentukan jumlahnya, ya, jumlahnya berapa. Kasus saya tadi kan 200. Kalau sampel frame tadi itu saya tentukan di 4 kabupaten, ya, frame-nya di sini 4 kabupaten. Karena yang ditugaskan hanya di 4 kabupaten, sampel size-nya ditentukan 200. Execute, lakukan penyampelan. Emang di lapangan kadang-kadang nggak sesuai yang kita rencanakan dengan yang kita dapat. Masalah terutama kalau penelitian sifatnya penelitian primer ya. Kadang-kadang yang kita cari nggak dapat, kita ganti dengan lain misalnya. Ya itu bisa kita maklumi karena memang proses di lapangan bisa nggak sesuai yang kita rencanakan. Cuma sebisa mungkin dalam proses penyampelan itu jangan terganggu dari rencana semula. Misalnya diganti dengan objek lain, tapi sejauh mungkin objek lain itu sama dengan yang kita rencanakan semula. Ya. Nah, tekniknya apa? Tekniknya ada yang sifatnya probability, ada yang non-probability. Ya, maksudnya apa? Probability itu elemennya itu bagaimana populasi itu diketahui dan non-zero change itu maksudnya acak, ya. Ada misalnya populasinya tinggalnya berapa, ya kan? Tempat tinggalnya di mana, itu karakteristiknya ada dan kita ketahui angkanya dan berdasarkan itu kita akan ambil nanti. Jadi tiap bagian akan punya probabilitas yang sama untuk akan terpilih jadi sampel. Non-zero change itu maksudnya ada kemungkinan tiap
sub elemen akan terpilih dalam sampelnya. Ada probabilitas kemungkinannya. Sedangkan non-probability itu sama sekali ambil tanpa ada pertimbangan tertentu. Ya. Atau yang probability bisa disebutnya purposive sampling, ya, berdasarkan purpose maksud tertentu sehingga ada kemungkinannya akan terambil menurut kategori tertentu. Non-probability sama sekali tidak ada. Ya. Non-probability berarti udah ambil sembarang saja, yang paling mudah yang mana itu namanya convenience sampling. Atau judgment sampling, kita ambil samplingnya berdasarkan pertimbangan tertentu, tadi sekarang. Ya. Ini kita ambil di sini, ini ambil di sana, ambil di sana lagi. Tapi tidak ada dasar tertentu mengambilnya, hanya berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti saja. Ada kuota itu maksudnya ini bagian ini bagian itu dibatasi, ada pembatasannya. Sedangkan yang probability sampling yang ada prosesnya itu biasanya pakai simple random, ya. Yang saya cerita tadi mengambil bola dalam satu kotak itu simple random namanya. Ambil kemudian ditarik gitu ya. Murni berdasarkan acak murni, ya, simple random. Ada juga yang sistematik sampling, misalnya ada prosedur tertentu, ya. Caranya ada tersusun tertentu dalam tahapan-tahapan tertentu. Kemudian ada stratified random sampling, ya. Stratified ini dibagi-bagi berdasarkan kategori karakteristik populasinya akan terambil berapa. Ya, misalnya tadi yang umurnya di bawah 20 ambil sekian, 20 sampai 30 ambil sekian, 30 40 ambil sekian, ya. Jadi atau perusahaan besar, sedang, kecil ada diambil sekian persennya, tidak sama sekali acak, ya. Ada juga cluster itu maksudnya dikelompokkan dalam kelompok tertentu, ya. Dan ini kalau diambil ini harus ada juga, ya. Cluster itu kan ada rentetannya gitu, ya. Itu namanya probability sampling. Ya. Simple random sampling itu tiap elemen sudah diketahui dan punya kesempatan yang sama untuk diambil. Ya. Yang tadi saya bilang yang bola di dalam satu kotak kita ambil itu berarti jumlah keseluruhannya misal 100 bola. Kita hanya mengambil sekitar 20 bola. Berarti apa? 20/100 berarti satu bola akan punya kemungkinan 20% untuk diambil menjadi sampel, ya. Jadi kita sudah ketahui elemennya berapa, kemudian change kemungkinan untuk terambil berapa. Ini mudah dipakai, ya, mudah dimengerti dan juga mudah digeneralisasi dan populasinya harus benar-benar diketahui dulu, ya. Sedangkan yang systematic sampling itu tiap elemen dimulai dari random choice elemen antara 1 sampai sekian, ya. Jadi mirip kayak dikasih nomor, ya. Misalnya Anda akan mengambil sampel dari seluruh mahasiswa STI misalnya. Caranya bukan sembarang dikasih nomor itu ditempelkan di bola tadi atau di kertas, masukin ini baru diambil. Undian itu kan yang tadi yang simple random tadi, kalau kayak undian gitu, ya. Kalau sistematiknya beda, sistematik berdasarkan ada elemen tertentu, misalnya ya kita ambil NPM nomornya ganjil, ya. Ambil mahasiswa angkatan 2018 yang nomor NPM-nya ganjil, itu akan jadi objek penelitian misalnya, ya. Itu namanya systematic sampling berdasarkan karakteristik tertentu, ya. Ini juga agak lebih mudah dan simple, ya. Tapi mungkin ada bias secara sistematik dalam elemen yang tidak secara random diacak, ya. Tidak. Kalau yang simple tadi sangat bisa diacak, yang ini ada mungkin tidak terlalu random, ya gitu. Kalau cluster itu membagi populasi dalam cluster, saya bilang tadi, ya. Dalam masing-masing cluster baru di random diacak, ya, elemennya. Sedangkan stratified tadi dibagi, ya, divide populasi dalam strata, ya, tadi strata pendidikan, ya. Kemudian berdasarkan itu diambil secara proporsional atau tidak proporsional, diambil di tiap-tiap strata atau ukuran itu. Ya, ini akan lebih mewakili, ya. Nah, kalau ada yang disproportionate ini mengambil sampelnya tidak berdasarkan kata tertentu, tapi paling tidak ada di samping strata ada di akhirnya. Ya. Ini misalnya contohnya seperti ini, ya.
Misalnya di satu perusahaan itu ada 710 karyawan. Ya. Kita mau ambil sekitar 20%-nya. Ya. Ada yang, tapi masing-masing karyawan ini terbagi melalui tingkatan. Ada yang top manajemen, middle manajemen, lower manajemen, ada yang supervisor, ada clerk, ada sekretaris. Ya. Ada tingkatan masing-masing dan jumlahnya juga ada. Yang top manajemen cuma 10, middle 30, lower 50, supervisor 100, clerk 500 paling banyak ya, sekretaris 20. Nah, kalau kita pakai stratified random sampling, kita ambil di masing-masing tingkatan ini harus ada yang diambil, bukan sama sekali acak, yang harus diambil satu-satu dari masing-masing tingkatan level pekerjaan ini, job level ini. Kalau kita pakai proporsional, 20% berarti 20% dari masing-masing level kita ambil. Ya. 10-20%-nya 2 orang diambil. 30-20%-nya ambil 6, dan sukses seperti itu. Ya. Kalau tidak proporsional, tidak memakai 20%, tapi totalnya adalah 20% dan masing-masing ada terwakili. Ya. Top manajemen diambil 7, ini 70%, ya kan. Tapi kalau sekretaris bahkan 50%, ya. Tapi yang clerk yang paling besar cuma di bawah 10, sekitar 12%, ya. Tidak sama proporsinya. Cuman ini boleh juga dipakai asal totalnya 142, ya. Ini adalah stratified random sampling. Nah, penelitian quick count pada saat kita melakukan quick count pemilu biasanya dibikin stratified random sampling seperti ini. Ya. Dia menghitung berapa pemilih di tiap provinsi. Ya. Berarti dia harus proporsional diambil tiap provinsi. Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi di Jawa kan sangat banyak penduduknya. Ya. Pemilihnya juga banyak, jadi harus diambil sebagian besar dari sana. Ya. Proporsinya biasanya proporsi berdasarkan jumlah pemilih di sana. Ya. Provinsi yang di luar Jawa mungkin disesuaikan dengan berapa jumlah penduduknya, pilihnya. Nah, berdasarkan dari situ diambil TPS-nya disusun lagi ya. Strata di tiap provinsi kan harusnya ada ya, di tiap kabupaten kota. Tiap kabupaten kota itu ada yang menurut karakteristik demografinya, ada yang tinggal di perkotaan, ada yang pedesaan. Ya. Ada yang merupakan kantong parpol tertentu harus terwakili ya. Jangan sampai memusatkan di beberapa kabupaten yang merupakan kantong parpol tertentu. Kalau kita ambil parpol itu bisa menang, ya. Sementara parpol tertentu yang di bagian lain tidak terwakili atau sedikit terwakili, akibatnya jadi jomplang. Makanya mereka ahli konsultan survei itu harus hati-hati. Dia harus paham betul populasi penduduk Indonesia seperti apa, kecenderungan politiknya seperti apa, peta politik seperti apa, dan itu harus tergambarkan waktu dia ambil itu, ya. Di tiap itu harus terwakili ya. Misalnya di provinsi Kalimantan Selatan ini kan terbagi dua, kalau pusatnya ada Kalsel 1, Kalsel 2 ya. Itu punya karakteristik berbeda. Kalsel 2 mewakili sini kota 2 ya. Di mana-mana pemilih kota dengan pemilih pedesaan agak beda kecenderungannya. Makanya mereka harus mewakili ya. Sekian kebetulan kalau di Kalsel ini, Banjarmasin ini populasinya paling banyak. Berarti TPS-nya harus banyak diambil dari sana. TPS di daerah khusus yang merupakan Kalsel 1 kalau itu lebih sedikit, cuman harus juga mewakili dan sampai jomplang nantinya, ya, jadi meleset nanti yang prediksinya itu ya. Itu semakin tepat dia mengambil strata random sampling seperti ini, semakin akurat hasil quick count dia ya. Seperti itu yang dicontohkan. Dan kebanyakan lembaga survei sekarang memakai ilmu statistik penyampelan ini dengan sangat canggih ya. Terutama yang memang memakai metode ilmiah, bukan abal-abal ya. Dulu pernah ribut kan karena ada lembaga survei yang abal-abal, karena dia mungkin mau menyesatkan publik dengan cara tertentu, misalnya mengambil suaranya di kantong suara parpol itu, ya jelas menang kalau ambil di situ ya kan, tanpa mengikutkan di tempat lain yang mungkin dia kalah, beda. Karena mereka punya perhimpunan sendiri lembaga survei ini yang diatur bahwa mereka harus memakai metode ilmiah dalam melakukan quick count, perhitungan suara seperti itu. Nah, ini ringkasannya ya, simple random itu mudah, sistematik juga lebih mudah. Kalau stratified random sampling agak lebih sulit, tapi itu bisa meaningful, ya must be meaningful, ya maksudnya memang lebih time consuming, memakan waktu daripada simple sederhana ya. Cuman dia diharapkan lebih mampu. Ya. Yang lain juga seperti ini bisa dibaca sendiri. Non-probability sampling and convenience, judgmental sampling ini mudah, cuman mungkin
kita punya kelemahan, hasilnya mungkin tidak bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena sampel yang kita ambil belum tentu mewakili populasi. Hanya mereka yang mau mengisi atau yang peneliti punya akses saja yang didapatkan di situ. Ya, itu harus kita sadari mungkin terbatasan di situ. Ya. Salah satu bimbingan saya semester ini mau meneliti objeknya populasinya adalah auditor. Tapi auditor yang praktisi, ya. Auditor yang praktisi ini agak susah dihubungi karena mereka bekerja gitu kan ya. Kalau kita mau datangi satu-satu agak repot juga. Saya kasihan juga kalau misalnya dia harus mendatangi mereka satu-satu. Ya sudah, kita harus terima apa adanya, memakai convenience sampling saja, ya. Dan kita harus menyebutkan memang ada kelemahan nanti di penelitian karena mungkin kurang bisa difinalisasi. Cuman saya menyarankan dia adalah prosedurnya supaya jangan terlalu acak, jangan terlalu terlalu sembarang melakukan ini. Nah, kita akan pakai cara tertentu sehingga sampel dia bisa mewakili seluruh auditor di seluruh Indonesia. Itu ya. Ini ada pilihannya tentang cara mengambil probability sampling kah, mau tidakkah ya, tapi ini tergantung dari beberapa hal ya. Pertama, akses yang bersangkutan seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita tidak bisa melakukan probability sampling sepenuhnya kalau karakteristik sampel seperti apa. Dalam kasus saya melakukan penelitian terhadap pasangan usia subur kemarin ya, saya melakukan sertifikat random sampling juga. Jadi saya bagi 4 kabupaten tadi berapa orang ininya, terus saya bagi rata antara yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Kalau di 4 kabupaten ini kebetulan ada yang di ibu kota kabupaten dianggap perkotaan, di pedesaan yang di luar itu. Ya, jadi harus ada perwakilan antara dua jenis. Jadi di masing-masing umur harus ada terwakili, walaupun tidak bisa proporsional. Makanya non proporsional untuk masing-masing kategori umur. Yang ada umurnya per 10-an tahun di bawah 20, 20, 30, 30, 40 harus ada perwakilannya. Dan setelah saya bandingkan hasil ini dengan hasil di tingkat nasional, itu kelihatannya nggak jauh beda. Saya yakin sampel yang saya ambil itu cukup mewakili karena hasilnya tidak jomplang sekali dengan penelitian yang dulu pernah ada ya di tingkat sebelumnya. Nah, kalau presisi, maksudnya gini ya. Kalau kita semakin presisi, mungkin kita mengorbankan, ada trade-off yang presisi semakin angkanya semakin persis, ada di sisi lain keyakinan akan semakin turun seperti ini. Ya. Ini konsep statistik sebenarnya ya, konsep statistik. Ya. Nah, kalau kita mengambil sampel yang terlalu kecil, itu mungkin kita kurang presisi. Ya. Tapi kalau sampelnya diperbanyak, ya itu hampir mendekati dengan populasinya akan semakin banyak. Itu yang kalau penelitian di tingkat mahasiswa ya, itu kadang-kadang sampelnya terlalu sedikit. Mereka bingung pada saat menganalisis kemudian datanya dari data normal. Ya kalau data normal itu harus bentuknya seperti lonceng ini kan, ya lonceng. Jadi terwakili semua dalam kurva yang sifatnya seperti gunung lonceng seperti ini. Nah begitu, kalau sampelnya terlalu kecil mungkin tidak sampai bentuknya lonceng seperti ini. Kadang-kadang miring ke kiri, miring ke kanan, jadi dianggap tidak normal data itu. Hal yang wajar karena sampel mereka terlalu sedikit. Ya, bolak-balik kakak tingkat kalian dulu itu waktu ini bingung, kenapa hasilnya seperti ini Pak? Berapa sampel? 40. Terlalu sedikit. Kalau kamu ambil 100, mendekati 100 itu akan menjadi normal bentuknya. Ya. Jadi, tapi dalam statistik biasanya angka sampel yang paling rule of thumb ya patokannya adalah minimal 30. Ya, sampelnya minimal 30. Statistik bisa di explanatory powernya akan lebih tinggi kalau sampelnya minimal 30. Kalau sampelnya terlalu kecil, program SPSS atau program statistik lainnya biasanya agak menyaksikan hasilnya karena tadi itu presisi dan confidence-nya nggak tercapai. Ya. Jadi sebaiknya nih patokannya general guideline-nya adalah antara 300 dan 500. Kita nggak perlu sampai 1000 ya, batasannya 500. 500 sudah cukup. Saya pernah melakukan survei beberapa tahun yang lalu, ya. Saya ambil sampelnya 1000 untuk satu kota, ya ada satu kota di Kalimantan. Ya. Saya ngambilnya 1000 karena pesanan mereka 1000. Ternyata saya analisis 50 sampai 1000 sebenarnya. 500 sampai 1000 itu nggak jauh beda hasilnya. Ya.
Karena 500 pun sudah cukup mewakili selama kita melakukan prosedur penyampelan yang kira-kira tepat. Ya. Jadi guideline sampai 500 ini cukup. Terus kategorinya 30 per kategori. Jadi kalau kategorinya tadi harus 30 ya. Kemudian multivariat ada 10, sebisa mungkin 10. Kalau ada kategori kalikan 30 maksudnya ya tadi. Ya, kalau kasus saya tadi kan ada kategorinya 5, berarti tiap bagian 5 150 dapatnya. Kemudian kalau variabelnya banyak, maka misalnya kita ngambil variabel banyak, paling tidak sampel kita harus 10 kali jumlah variabel. Ya. Variabelnya 3, berarti kalikan 10, 30 minimal. Ya. Kalau dalam bentuknya eksperimen, itu harus tiap kondisi di kotaknya itu tiapnya harus minimal 15-20. Ya, 15-20 subjek dalam tiap jenis kotak penelitian itu, kotak eksperimen. Saya waktu penelitian saya memakai eksperimen pada penelitian saya S2 dan S2 itu di tiap kotak saya biasa pakai minimal 15 ya. Jadi kalau saya punya kotak 15 kali 4 berarti 60. Dalam penelitian saya waktu S3 kemarin itu karena ada total 120 ya, 120 orang yang dijadikan objek ya. Karena di tiap kondisi harus ada minimal 15-20. Ini ada patokannya biasanya sampel size ya, populasinya berapa, N-nya berapa, sampelnya berapa, ya, populasinya. Ya. Nah, tabelnya. Nah, itu sedikit mengenai populasi. Ya. Mudah-mudahan kalian paham juga, karena di statistik sudah dibahas, biasanya kan ini sekedar saya merefresh saja, karena konsep statistik itu dipakai di kita melakukan penelitian. Kalau penelitiannya kuantitatif bentuknya, metode kuantitatif, maka biasanya statistik yang kita gunakan seintensif mungkin. Ya. Makanya harus kalian kuasai konsep-konsep statistik, walaupun nanti ada mata kuliah khusus membantu kalian dalam melakukan komputerisasi statistik, ada komputer statistik ya, terutama untuk membantu pada saat penelitian skripsi. Untuk yang mereka mengambil kuantitatif. Ya. Tapi semua mahasiswa diharuskan menurut kurikulum yang ada, mau kuantitatif mau kualitatif diambil, harus menguasai komputer statistiknya. Kalau selain penelitian dipakai untuk tujuan lain juga banyak gunanya komputer statistik. Ya. Oke, itu ya. Itu untuk bahan berkaitan dengan sampling. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita diskusi untuk proposal?